Jumpa lagi Jangan Ribut TV, kembali lagi ke rekomendasi smartphone untuk menjelang Lebaran 2021. Kali ini untuk rentang harga berapa, Chris? Rentang harga 1 sampai 2 juta rupiah. Oke, jadi sekarang kita bahas rentang harga 1 sampai 2 juta rupiah. Yes. Ini rentang harga yang sensitif. Betul. Sensitif gampang. banget, gampang susah. Tapi sebelum mulai, disclaimer dulu. Yes. Ya, disclaimer seperti biasanya, yaitu yang pertama, daftar smartphone yang kita rekomendasikan kali ini adalah smartphone yang masih ada barunya ya. Jadi kita nggak rekomen barang second. Kalau kalian mau beli barang second itu tanggung jawab kalian sendiri. Yes. Kemudian juga semua smartphone yang di list ini adalah smartphone yang resmi masuk ke Indonesia atau diimport langsung oleh perwakilan Indonesianya. Jadi kita nggak rekomen barang resmi ya. Nggak resmi. Jangan ya. Ntar Servis repot. Servisnya repot. Ya, terus. Kemudian juga harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. Survei ini kita rangkum sampai akhir April 2021. Ya. Lalu juga mungkin setelah tanggal itu tuh akan ada smartphone baru lagi ya. Jadi Iya, bisa jadi. pantau aja terus. Lalu juga kalau ada smartphone yang nggak ada di sini, itu artinya cuma 2 kok. Jadi kalau yang nggak ada di list ini ya, yang pertama itu mungkin kami lupa. Jadi kalian bisa komen di bawah kalau misalnya saya tambahin kalau lupa ya. Kalau lupa. Atau yang kedua memang smartphone itu nggak menarik buat kami. Udah gitu aja. Lalu juga daftar berikut ini bukan ranking. Jadi yang pertama kita sebut ini bukan berarti dia juaranya. Yang terakhir juga bukan juaranya. Yang terakhir juga bukan. Iya. Lalu juga kalian juga harus ingat kalau nggak ada smartphone yang sempurna untuk semua orang. Betul. Jadi kalian yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri tentunya. Lalu juga list berikut ini merupakan hasil diskusi dengan tim internal kami di Jagat Review. Tapi walaupun begitu, jangan menjadikan rekomendasi kita ini nih sebagai patokan yang absolut atau yang paling benar. Pada akhirnya kalian juga lah yang akan berhak menentukan smartphone apa yang cocok untuk kalian. Oke, untuk rentang harga 1 sampai 2 juta kayaknya syaratnya nggak banyak. Iya. Karena memang ini area yang komprominya gede banget gitu. Iya, kompromi besar sekali. Tidak mungkin untuk sekarang ya, tidak mungkin dapat semuanya bagus. Yes. Ya. Tapi ada yang kita cari di sini bahwa dari sisi SoC-nya atau prosesornya itu minimum punya Cortex A7 sekian. Betul. Minimum. Yang dulu enggak ya. Iya. Sekarang kita udah minta minimum Cortex A7 sekian. Ini akan membuang banyak sekali smartphone yang masih pakai Cortex A5 sekian, sampai 8 core gitu ya. 8 core tapi A55 semua ya. Enggak, kita nggak masukin ke sini ya. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang spesial banget, lagi-lagi harus ada sesuatu yang spesial banget di situ. Dan juga di sini biasa agak rentan soal storage sih. Kalau kita sih ngarepnya paling nggak minimum masih 64 GB gitu di sini. Iya, masih. Untuk 32 GB di 2021 itu agak berat sih jujur aja. Iya. Minimal 64. Terus RAM juga kalau bisa jangan di bawah 3 lah gitu. Iya. 2 sih, ayo. 2 udah susah. 3 itu udah mepet, 4 cukup lah. 4 cukupan ya. Untuk harga segini. Paling bisa lebih bagus. Bisa lebih bagus. Iya. Paling itu aja sih. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Ingat ya, ini bukan urutan ya. Ini bukan urutan. Bukan ranking. Iya. Jadi yang pertama apa? Ada Realme Narzo 20. 4 GB, 64 GB, 4 GB RAM, 64 GB storage. Harga awalnya di 2,2 juta, tapi sekarang udah berubah 1,8 juta. 1,8 juta. Makanya masuk ke rentang harga segini. Iya, dan pakai Cortex A7 sekian ini jelas karena dia pakai Helio G85. Helio G85. Ingat ya, G70, G80, G85 itu masih pakai Cortex A7 sekian ya. Jadi masih itu juga performanya nggak jauh beda sih sebetulnya ya. Biasa-biasanya kita temuin G85 ini 2 jutaan gitu harganya. Tapi ini sekarang kita udah bisa dapetin di bawah 2 juta. Yes. Ini oke banget. Kamera juga mumpuni ternyata. Jadi dia punya kamera utama 48 megapiksel dan dia punya ultrawide 8 megapiksel. Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Nice ya. Terus yang nggak kalah menarik, di bawah 2 juta kameranya bisa merekam video sampai Full HD 60 fps. Nice. Ya. Jarang-jarang ini. Baterai gede ya. Baterai gede, daya tahannya juga gila awetnya. Dengan di video playback kita tuh bisa 31 jam. 31 jam, ya. Wow. Mic-nya juga surprisingly oke. Iya, nggak disangka-sangka mikrofonnya oke. Dan walaupun cuma single mic ya. Tapi hasil suara itu lumayan oke dari hasil tes kita. Terus kalau ada yang komplain soal layar 720p, kita bilang malah ini kelebihan. Iya, malah kelebihan karena jadi ringan. Betul. Iya, semuanya jadi bekerja ringan. Udahlah, nggak usah banyak komplain lah. Nggak burik kok 720p. Nggak burik. Bahkan kita masih mau pakai kok kalau di kelas harga segini, mending 720p aja sekalian. Iya, gitu ya. Lalu ini yang menarik ya, USB Type-C ya. USB Type-C ya. Walaupun memang chargingnya agak lambat. Iya. Ya, hampir 4 jam. Ini tipikal ini baterainya awet, kalian pakai sampai malam, tinggal tidur dicas gitu. Ya nggak apa juga sih. Iya. Awet juga kok baterainya ya. Netflix emang belum HD, Gyro juga masih software ya, nggak pas buat PUBG. Walaupun PUBG sama aja, cuma jangan pakai gyronya aja.
Di review kami juga bilang kalau suhunya itu kalau main Genshin Impact bisa sampai 46 derajat gitu. Iya. Tapi itu panasnya itu cuma terpusat ke satu titik aja gitu, karena emang dia kurang tersebar merata panasnya. Jadi Iya. sisi lainnya itu sebenarnya adem-adem aja. Iya. Dan setelah melihat smartphone keluaran setelahnya makin ya, kesini kok makin tinggi. makin kayak 40 derajat sampai 50 derajat tuh kayak biasa ya. Udah biasa. Jadi ini untuk suhu ya standar lah gitu. Iya. Fitur kamera juga nggak terlalu hebat-hebat banget ya, dan ya jelas ini bobotnya agak sedikit besar, agak lebih berat ya gitu. Demi baterai yang awet gitu. Tapi demi baterai yang awet. Lagi-lagi yang paling menarik adalah dia turun dari 2,2 ke 1,8. Yes. Nah, ini yang bikin dia jadi menarik di sini. Betul. Kalau dia masih di 2,2 mungkin ya nggak masuk dalam rekomendasi ya, agak tapi sulit. begitu dia turun, menarik ya. Oke, next berikutnya ada apa? Kita ada Redmi 9T yang varian 4GB dan storage 64GB. Ini lagi-lagi harga awal 1,999. Yes. Ya, tapi sekarang udah turun. Turun 100.000. Jadi 1,899. Jadi lebih menarik lagi. Jadi lebih menarik lagi. Ada varian 6 atau 28-nya tapi kita udah bahas di atas video di atas 2 juta. Ya. 2 sampai 3 juta ya. Terus kelebihannya ya bodinya cukup ringan untuk baterai yang besar. Layarnya Full HD kali ini. Iya. Jadi kalau kalian ada bilang ya 70p, nah ini ada Ini Full HD ada di Full sini. HD ya. Tapi TV Rainline juga. Iya. Kameranya mumpuni juga, 48 megapiksel dan punya ultrawide 8 Ultrawide megapiksel. juga ada. Ini spesifik buat 9T ada ya. Ya, dan ada bonus-bonus kamera lainnya lah ya. Tapi ya, kita anggap ada 48 nama Ya, ultrawide-nya aja. ya, oke. Dan menariknya Netflix-nya. L1 ya. L1 untuk L1. Redmi 9T. Jadi bisa high definition Yes. di Netflix-nya. Infrared blaster seperti biasa ada di situ. Stereo speaker ya. Ya ada lah ya. Ada nggak bisa ngarep kualitasnya yang wow Iya, gitu. Tapi ya iya. lumayan lah ada stereo speaker. Iya, jack audio 3,5 ya iyalah masih ada kalau di sini ya. Dan SIM tray-nya ini non hybrid. Jadi Yes. triple slot. Iya, Ya. nggak harus milih ya. Nggak harus milih. Lalu ada FM radio. Nah, Kemarin ada yang nanya masih ada FM radionya nggak? Ada. Masih. Ada nih. Di harga segini banyak yang nyari loh FM radio. iya. Karena kalau buat streaming, ya kalau handphonenya aja 1 koma, masa ya tuh streaming abisin berapa ratus ribu kan nggak Iya, make iya, sense betul. juga ya, gitu. Baterai juga gede, walaupun bukan yang paling awet, tapi gede baterainya nih, Iya. ya. Terus sayangnya memang chargingnya ya, Iya, Chargingnya chargingnya lambat. nggak gitu kenceng. lagi-lagi Jaro juga masih software gitu. Terus apa ya? Karena nggak ada gyro yang dedicated juga ini bikin fitur IIS di kamera jadi nggak ada. Nggak ada juga. Jadi nggak ada Iya, stabilizer betul, di kameranya. betul. Terus memang ada Redmi 9T yang pakai NFC di luar sih. Cuman Di sini- sayangnya di sini nggak. yang masuk ke Indonesia nggak ada Enggak, NFC-nya. ya atas nama harga mau diturunin lagi, Betul. iya dong. Perkembangan video juga sebatas 1080-30 fps, tapi kayaknya di rentang harga sini wajar sih. Selama dia nggak 720p sih. Iya. Jadi ada si Redmi 9T. Yes. Kemudian, nah ini yang berikutnya yang barusan kita review juga. Iya. Rame juga nya. Rame juga ternyata ya. Ada Infinix Hot 10s, Hot 10s. Yes. Ini lumayan apa ya? Di mana-mana orang tuh bikin racikannya tuh mencoba untuk merata. Dia geser malah. Iya. Geser banget ini. Ada yang sisi bagus banget tapi ada sisi iya, ada yang kurang banget. Tapi anyway kalau kalian butuh kelebihannya dia memang ini nggak ada duanya sih sebetulnya. Iya. Performanya kencang, pakai Helio G85 itu kencang. Terus storage luar biasa besar. Iya. Ada 2 varian, yang 4643 itu mah biasa lah, yang lain juga Iya. ada. Tapi dia juga punya 6128. 6128 yang harusnya harganya 2.099.000. Iya. Tapi dia bilang katanya harga perkenalannya di 1899. Iya. 1,9. Yang biasanya kalau dari yang udah ya emang segitu terus harganya. Iya. Gitu. Jadi untuk di bawah 2 juta, RAM 6 GB, storage 128 GB. Gila sih. Ini gila. Itu gila. Dan satu lagi yang menarik lagi, layar ekstra besar. Oke, kalian mungkin ada yang nggak suka layar ekstra besar, tapi ada yang butuh layar Ada ekstra yang butuh besar. layar besar. 6,82 inci. Ini gede. Uh-uh. Ini gede banget. Kalau mau dipakai buat misalnya belajar, Yes. gede banget. Jadi harga udah murah, bisa dipakai buat pelajar juga ya, buat school from home bisa ya. Layarnya memang 720p, Tapi nah ini 90 Hz. Jadi nge-swipe, waduh, enak banget. kaget pas datang. Gila nih di bawah 2 juta 90 Hz. Iya, Wow, luar biasa. Baterai gede, 6000 mAh dan luar biasa awet. kalau tadi 31 jam udah bisa, ini 33 jam. Betul. Lebih awet lagi dan kondisi 90 Hz. 90 Hz. Ini menarik banget ya. Kemudian lagi, nah ini lagi nih racikan yang aneh lagi nih ya. Untuk selfie, dia punya dual LED selfie. Yes. Ada 2 lampu. Yang ini udah jarang banget didapat, ada lampu di situ kan. Ya. Pada pakai layar biasanya. Udah gitu lampu ini juga dipakai buat notif, Betul. ya kan?
Terus fingerprint sensor masih ada walaupun di belakang ya. Iya. Desainnya ya ini plus minus sih. Iya. Kalau yang kalian nonton di review kita itu ada logo Mobile Legends-nya karena itu edisi spesial kolaborasi dengan Mobile Legends. Tapi Iya. bukan berarti semua varian warnanya akan ada tulisan Mobile Legends-nya. Yes. Kalau kalian nggak suka ada tulisan misal Legendary-nya atau nggak mau ada Mobile Legends-nya, ada varian warna lain yang bisa kalian pilih gitu. Iya, yang lebih ya biasa lah Iya, gitu, yang lebih polos, yang lebih polos gitu. Cuma enaknya emang masih dapat casing. Masih dapat casing. Casingnya juga lucu sih. Casingnya lucu, Casingnya hard case gitu ya. Terus, nah sayangnya memang kameranya nggak ada ultra wide, Iya. ya kan? Ya, tapi dia nyediain resolusi 2K. Nah. Buat ngerekam ini aneh sih. Aneh. Single kamera tapi video bisa 2K 30. Bisa 2K dan 2K itu depan belakang. Iya. Selfie juga bisa 2K gitu. Terus apa ya? Single mikrofon. Iya. Nggak begitu asik memang ya single mikrofonnya, dan dia masih pakai micro USB buat ngecas. Nah, masih pakai micro USB sayangnya. Bicara soal charging juga lucu. Dia sebenarnya support 18 watt tapi dia dikasih cuma charger 10 watt. Kita nyoba sekilas pakai 18 watt itu kencang isinya. Kalau pakai charger lain 18 watt itu kencang isinya. Tapi kalau pakai 10 watt emang lama sih. Tapi lagi-lagi ini mungkin baterai paling awet dengan performance paling tinggi yang kita dapat di sini. Iya. Memang ajaib ya. Kemudian ya ini mirip kayak Redmi juga sih. Ada iklan. Ada iklan. Ya, yang kalian mesti agak hati-hati. Mungkin kalian mesti beresin dulu. Kalau misalnya kalian nggak mau iklannya ya mesti diberesin dulu. Tapi lagi-lagi ini adalah tawaran yang unik sekali dari Infinix si Hot 10s. Kalau kalian memang ada dana lebih, kami akan sangat menyarankan ambil yang 128 GB. Yes, betul. Dan harganya juga sekarang udah naik di atas 2. Iya kan? Karena emang harga aslinya di atas 2. Iya. Cuma di bulan-bulan pertama dia bertahan di bawah. Iya. Sempat di bawah 2. Jadi sempat jadi satu yang menarik banget sih. Sedangkan di gitu. atas 2 udah pesaingnya udah Luar biasa banget. Jadi memang sudah saatnya ada penerusnya lagi. Yes. Oke, next berikutnya ada apa lagi? Yang selanjutnya kita ada Redmi 9. Redmi 9. Ini Oke. masih menarik. Ya. Mungkin kalian ada yang nanya, kok tadi kan udah ada Redmi 9T, kenapa Redmi 9 masih masuk gitu ya? Nah. Simply karena harganya udah turun. Dah. Pas awal rilis dia tuh harganya 1,9 juta, 1,9 jutaan. 1,99, Sekarang jadi 1.699.000. Yes, Turunnya udah lumayan. Iya, Dan ini yang untuk 464 GB loh. 464 ya. Dia ada yang lebih murah lagi sebenarnya, yang varian RAM 3 GB dengan storage 32 GB, tapi Beda cepet. Beda 100.000. Enggak sih kayaknya. Enggak deh. Mendingan yang langsung 464 aja. Dia juga kelebihannya udah pakai MediaTek Helio G80. Jadi performanya lumayan. Layarnya Full HD. Iya. Kameranya jadi dia ada kamera 13 megapiksel, terus ultrawide 8 megapiksel, terus ada makro 5 megapiksel. Masih itu makronya? Ya 5 Ini 5 megapiksel. megapiksel masih oke lah ya. Masih oke. Lumayan lah, seenggaknya nggak 2 megapiksel. Oke. Baterai 5020, daya tahan juga lumayan oke. Ya, Type C juga. Infrared blaster masih ada, FM radio masih ada, dan triple slot. Nggak usah milih SIM card sama kartu memori. Dan tapi ya sayangnya lagi-lagi ya charging. Emang pelan. Ya, di harga sini kayak charging nggak ada yang kencang-kencang amat ya. Terus software gyro juga, mic juga biasa aja gitu ya. Memang kamera bukan terbaik yang di kelas sih, tapi untuk harga segini udah lumayan lah. Iya, rekaman video juga 1080p. Wajar 30. untuk harga kelas segini gitu. Yes. Oke. Kemudian itu kayaknya udah semuanya ya. Iya. Yang paling menarik ya, kalau ada yang nanya kenapa kita nggak taruh yang 1 jutaan kecil? Ya, nanggung. Beneran nanggung. Kalian mohon maaf nih, bukan maksain budget kalian, tapi kalau kalian emang naik lagi itu jauh banget bedanya daripada nih ya kalian belian di bawah 1,5 juta terus nyesel. Iya. Nyesel malah jadinya mau jual lagi, hilang lagi duitnya kan. Iya. Karena mesti turun harga lagi terus beli lagi gitu. Jadi udah buang waktu, buang uang. Mendingan nunggu, buang waktu sambil nabung lagi sampai dapat yang di atas ini yang kita sarankan ini. Nah, by the way masih ada honorable mention, masih ada beberapa yang layak untuk diperhatikan juga. Ada apa lagi tuh? Satu aja sih. Poco M3. Oh, satu? Iya. Poco M3. Gue ada satu lagi sih. Apa? Oh iya, Poco M3 ya? Iya. M3. Poco M3 yang varian RAM 4GB, storage 64GB. Oke. Jadi ini memang mirip banget sama Redmi 9T. Jadi kalian mikir gini aja deh, kalau kalian suka sama desainnya, terus nggak terlalu pusingin soal kamera ultra wide, terus ya udah ambil Poco M3 juga nggak masalah. Poco gitu. M3 nggak masalah. Ya. Tapi kalau emang kalian yang pengen kamera ekstra, pengen kamera ultrawide, terus desainnya lebih suka Redmi 9T, ya udah itu juga nggak masalah gitu. Iya, tergantung desain, kebutuhan sama ultrawide. Yes, itu doang sih. Iya. Ya kalau desain emang nyentrik sih. Iya. Tapi versi 464 ini ya. Ya, betul. Oke. Oh, namanya satu lagi. Ada satu lagi sebetulnya yang mungkin bisa diperhatikan. Tapi ini prosesornya emang nggak masuk sih sebetulnya.
Ini dia pakai Exynos 850. Oh, Ya, ini Samsung Galaxy M12. M12. Ini M12. Kenapa ini layak diperhatikan? Karena seperti dibahas di rentang harga sebelumnya, ada yang nyari One UI. Oh iya, betul. Ada aja yang nyari One UI-nya Samsung, ya. Di harga segini untuk dapat One UI-nya Samsung dengan kenyamanan untuk browsing segala macam, adanya di sini. Kenapa? Karena layarnya udah 90 Hz. Wah, nice. Dia cuman dua di antara cuma dua ini doang ya, cuman Hot 10s sama M12 sebelum lebaran 2021 yang punya layar 90 Hz di bawah 2 juta. Yes. Ya, terlepas dari Exynos 850-nya itu nggak buruk-buruk amat sebetulnya. Enak juga. Dan fitur-fiturnya juga masih oke di situ. Ya balik lagi One UI. Kalau emang butuh One UI-nya, ini sangat menarik sekali. Memang kelemahannya adalah namanya M. Pasti online nyarinya. Harus Ya, kalian online. susah nyari offline di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yes. Untuk rentang harga 1 sampai 2 juta rupiah. ya. Catatan-catatannya bisa dicek lagi ulang karena emang kita tidak memberikan rekomendasi untuk yang di bawah 1,5 juta. Ya, kita masih belum nemu yang benar-benar layak sih di bawah 1,5 juta ya. Oke, kalau gitu rentang harga 1 sampai 2 juta udah, 2 sampai 3 juga udah ada videonya, 3 sampai 5 ada, 5 sampai 7 ada, 7 sampai 10 ada, sampai bahkan di atas 10 juta juga kita sudah buat semua videonya untuk rekomendasi smartphone menjelang lebaran 2021. Sampai sini dulu. Saya Irfan, Saya Chris. sampai jumpa lagi di Jaga Jaga TV TV. TV.